Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini kita akan melihat bagaimana kekalahan PDI Perjuangan di Pilkada 2024 dari Pak Jokowi, serta apa dampaknya dari keterlambatan RUU perampasan aset disahkan oleh pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah khususnya DPR memang memerlukan waktu yang cukup banyak untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini. Ya, memang RUU perampasan aset sudah digembar-gemborkan sejak era kepemimpinan Pak Jokowi. Namun hingga saat ini, pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surpres surat presiden terhadap DPR, namun tidak ada realisasi. Padahal sudah dijelaskan bahwa RUU perampasan aset ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Kita mulai terlebih dahulu dari dahsyatnya endorsement Jokowi di Pilkada 2024 yang ternyata menekan pengaruh dominasi PDI Perjuangan. Sejumlah lembaga survei nyaris merampungkan hasil hitung cepatnya di Pilkada serentak 2024. Setidaknya ada 6 daerah yang menjadi atensi Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dalam Pilkada tersebut, peran besar tampak dari koalisi Indonesia Maju Plus yang di-endorse Presiden Prabowo Subianto kemudian Pak Jokowi. Ya, memang endorsement dari kedua tokoh politik nasional ini memang sangat-sangat terlihat bagaimana pengaruhnya, meskipun pada kenyataannya kembali lagi ke masyarakat, namun masyarakat memandang Pak Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai panutan mereka, sehingga terjadilah kemenangan yang begitu besar dari calon-calon kandidat pilkada yang memenangkan pertarungan dengan hasil endorsement Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan fakta yang paling mengejutkannya adalah termasuk di kandang banteng Jawa Tengah. Misalnya saja Jawa Barat, Kim Plus di Pilkada Jawa Barat dengan pemilih terbesar yang dengan hasil hitung cepat adalah memperoleh 62% suara masuk dan 96,67% dari hasil suara yang masuk. Tentu saja ini atensinya sangat tinggi. Pasangan Deddy Mulyadi memang mendominasi Pilkada Jawa Barat, yang kita tahu bahwa Deddy Mulyadi ini adalah orang kesayangan Prabowo Subianto. Kita semua tahu bahwa beliaulah orang yang pertama kali menaiki mobil kepresidenan pada saat konvoi kemenangan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya yang paling mengejutkan adalah di Jawa Tengah dengan perolehan suara 58,42%. Ini sudah di atas 50% dan tentu saja ini menandakan bahwa kemenangan yang sangat besar itu semakin tampak. Sedangkan suara yang masuk adalah 87%. Tentunya kita berharap bahwa pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Kita semua tahu dan tidak meragukan sama sekali kredibilitas Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo. Mereka menjatuhkan pilihannya terhadap salah satu kandidat yang memang beliau pikir, dan Prabowo Subianto dan Jokowi sudah tahu bahwa kandidat-kandidat ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Maka dari itu pilihan rakyat sudah nampak jelas, 58%, 62%. Ini menandakan kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Meskipun ya kita semua tahu bahwa pada kenyataannya pasangan-pasangan itulah yang membeberkan semua visi misinya terhadap masyarakat, dan masyarakat faktanya menerima itu semua. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan bagaimana respon tegas dan keras dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi sebaiknya memikirkan menyelamatkan demokrasi Indonesia, bukan hanya terkait merampas aset dari seorang koruptor. Tentu saja itu tidak bisa dibenarkan karena memang Pak Jokowi pada saat menjabat beliau ingin RUU perampasan aset bisa direalisasikan secepat mungkin, dan pada persoalannya DPR belum juga mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Harusnya Hasto bersikap lebih elegan karena memang ini adalah terkait masa depan bangsa. Demokrasi kita baik-baik saja, pilkada berjalan dengan sangat aman dan damai, serta tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita klarifikasi bahwa Pak Jokowi ikut kampanye. Pak Jokowi itu warga negara Indonesia yang berhak
menentukan pilihannya dan berhak mengemukakan pendapatnya ke muka publik karena Pak Jokowi berkampanye pun tidak dalam masa tenang. Artinya tidak ada pelanggaran atau kode etik yang dilanggar oleh seorang Jokowi. Dan ini memang berkaitan langsung dengan pertarungan pilkada yang sangat sengit antara Jokowi melawan Megawati. Dan pada kenyataannya seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ternyata rakyat lebih mengikuti apa kata Jokowi dan Prabowo. Ini nampak jelas bahwa kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi sangat tinggi meskipun beliau tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Jokowi tidak kehilangan pengaruhnya sedikit pun. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi melakukan yang terbaik untuk Indonesia serta ya, tidak mengkhianati tugasnya, Pak Jokowi melakukan tugasnya dengan baik, dan untuk saat ini masyarakat masih menaruh simpati yang sangat-sangat tinggi terhadap Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang telah purna tugas.